Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Muhammadin abdillahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan conclusion materi, yaitu media pengolah kata. Singkat saja teman-teman, jadi yang disebut dengan media pengolah kata itu adalah aplikasi yang kita pakai untuk menulis karya tulis ilmiah, sedangkan aplikasi yang kita pakai di sini menggunakan Microsoft Word, ya, Microsoft Office Word. Beberapa langkah teknis yang perlu kita lakukan ketika menulis makalah, ya, atau makalah di sini. Ini saya langsung ambil sampel, saya ambil contoh sampel dari makalah teman-teman mahasiswa sebelumnya yang saya ambil secara acak, teman-teman, ya. Saya ambil secara acak, tapi saya nilai mungkin 90% lah, sudah bisa dibilang bagus. Oke teman-teman, langkah-langkah yang perlu kita lihat sebelum kita membuat makalah. Yang pertama adalah kita bisa melihat sebelum kita melakukan apa-apa, misalnya dari nol, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah kita lihat marginnya. Margin di sini kita bisa lihat melalui page layout, kemudian cek margin dengan ukuran atas itu 4, kemudian ukuran kiri itu 4, kemudian atas itu 3, kemudian kanan itu 3, 4, 4, 3, 3. Ini format marginnya, teman-teman, ya, format penggaris kanan atas bawahnya itu. Jadi di sini ini penggaris namanya ini 1 cm, 2, 3, 4, sama di sini 1, 2, 3 cm. Bagian sini juga sama, ini 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya marginnya begini, teman-teman, ya. Kemudian selain itu kita bisa melihat untuk ke jenis jenis tulisan yang kita pakai di sini, ya. Ini menggunakan Times Roman dengan font 12 seperti itu. Saya rasa ini sudah bisa semua, teman-teman, ya, dengan ya semacam mengingatkan sajalah seperti itu. Kemudian untuk format, teman-teman, ini menggunakan format Justify, ya. Justify itu seperti ini, Ctrl J, ya. Jadi setiap tulisan itu di justify seperti itu, teman-teman. Justify contohnya seperti ini. Ini kan, kalau ini kan text left, ya, Ctrl L, ini Ctrl E, kalau ini Ctrl R, kalau ini Ctrl C, justify maksudnya. Jadi kalau begini kan jelek jadinya. Jadi semua formatnya menggunakan justify sehingga rata bagus seperti itu, teman-teman, ya. Untuk space ini menggunakan 1,5 seperti ini. Ini berarti ini belum tepat, ya, teman-teman. Ini sudah 1,5, teman-teman. Oke, saya rasa ukurannya seperti itulah, ya, nggak jauh-jauh. Mungkin, ya, kita lihat di sini ada beberapa format seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, itu mengenai ya, covernya seperti ini kira-kira, teman-teman. Jadi ada judul, kemudian makalah disusun untuk memenuhi tugas. Nah, ini cover logonya menggunakan yang seperti ini, tidak ada, ya, bukan yang menggunakan ada logo tulisan pensiun apel itu. Ada tulisan pengampu penyusun, kemudian program studi jurusan fakultas WIN, ya, seperti ini, teman-teman. Ini semester 3, teman-teman. Makalahnya udah lumayan bagus seperti ini, lumayan. Nah, ini daftar isi sudah menggunakan auto table secara otomatis. Ini bisa diupdate nanti ada materinya sendiri, ini, teman-teman, ya. Ini namanya auto table of content, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, ya, teman-teman. Jadi ada bab,
ada subbab, ada sub-subbab, ada bab 2, ada subbab, ada sub-subbab, ya sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di sini. Jadi di sini ada 4 pembahasan karena ada 4 rumusan masalah. Nih kita lihat di sini ada bab, subbab, sub-subbab di sini. Usahakan di bab 1 pendahuluan yang mengisi latar belakang itu ini 1 halaman, usahakan 1 halaman teman-teman. Jadi di rumusan masalahnya nanti di halaman berikutnya. Begitulah kira-kira. Di latar belakang ini usahakan harus ada footnote-nya, catatan kaki. Harus ada catatan kaki. Cara untuk menulis catatan kaki ya macam-macam teman-teman, ya ada formatnya sendiri-sendiri, nanti ada materinya sendiri-sendiri. Kalau dari buku bagaimana, kalau dari jurnal bagaimana, kalau dari makalah bagaimana. Ini contohnya di sini, ini dari buku ya, ini penulis, kemudian judul buku, kemudian kota, 2, page percetakan, tahun. Kemudian ini ada makalah ya, posisi auditing makalah. Ini harusnya di sini kalau makalah itu sudah dipresentasikan. Mungkin ini bukan makalah, mungkin artikel jurnal. Oke, kemudian kita lihat di sini teman-teman, untuk bab 2 ini isinya pembahasan seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Di pembahasan ini isinya yaitu membahas isi dari rumusan masalah. Dan ini cara penulisannya sangat rapi sekali teman-teman. Kita lihat di sini dari 1 cm, 4 cm ya, 3 cm. Jadi sini rata semuanya, format justify, enggak kocar-kacir teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini. Ini bisa digeser sedikit, ya udah cukup lah. Ya seperti ini kira-kira teman-teman tulis makalah yang bagus itu ya, footnote-nya seperti ini. Ini kalau skripsi seperti ini formatnya. Cara penulisannya nanti ada sendiri teman-teman. Yang terpenting dalam referensi penulisan karya tulis ilmiah itu kita cukup menggunakan dua format penulisan. Yang pertama footnote, yang kedua daftar pustaka. Itu saja teman-teman ya. Itu saja. Kalau footnote ya seperti ini. Itu catatan kaki dari setiap dari setiap narasi yang kita ambil referensinya, langsung dimasukkan footnote-nya seperti ini. Ini contohnya, ini udah bagus-bagus semua, padahal semester 3 ini sudah ngalang-ngalai skripsi. Nah, ini kalau misalkan kita ngambilnya dari teman-teman ya, semacam website lah. Ini kalau website seperti ini teman-teman, jadi bukan blogspot. Di sini ada cara penulisannya. Ini contohnya cara penulis, kemudian judul artikelnya halaman berapa sampai berapa, kemudian ditulis lah di sini dikasih halaman websitenya. Ini ada jurnal bagus, ya bagus lah teman-teman ya. Semester 3 udah bagus kayak gini. Mungkin kalau nggak belajar bahasa Indonesia teknik penulisan karya ilmiah ya enggak, makalah aja nggak bisa sebagus ini teman-teman, yakin ya. Seperti ini ya teman-teman, ini numberingnya gini. Ini numberingnya. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Udah banyak materinya ini teman-teman, udah banyak ya, dari keempat. Oke, sudah ya ini. Kemudian penutupnya, kesimpulan. Bab 3 penutup A, kesimpulan. Apa saja A itu isinya? 1, 2, 3, 4 ya. Pasti ini 1, 2, 3, 4. Karena rumusan masalahnya ada 4, pembahasannya ada 4, maka kesimpulan juga harus ada 4. Karena dari sini ada A, maka di sini harus ada B. Nah, saran misalnya. Nah, itulah kira-kira format penulisannya. Ini daftar pusaka teman-teman ya. Cara penulisannya seperti ini. Nanti ada caranya sendiri, ini ada materinya sendiri, cara untuk menulis daftar pustaka dan sumber rujukan. Cara menulisnya ada materinya sendiri-sendiri. Ya sementara seperti inilah. Ini untuk jurnal seperti ini, untuk skripsi seperti ini untuk buku pedoman seperti ini, untuk website seperti ini lengkap ini. Ini ada di Clips ya, website ini teman-teman, di Clips Winsa ini pinter teman-teman yang ambil. Kemudian ini juga website. Jadi website bukan blogspot teman-teman. Jadi website itu ya berbeda. Website itu memang punya lembaga tersendiri yang sudah terdaftar.
bisa dipertanggungjawabkan. Jurnal. Ya sudah, begini aja kira-kira temannya, nggak banyak-banyak ini materinya karena hanya format saja. Ini lebih lengkap, lebih mudahnya itu sebenarnya teman-teman bisa ngambil makalah yang sudah jadi seperti ini, kemudian ya tinggal ya ganti itu aja, ganti materi aja. Jadi nggak perlu merubah format lagi seperti itu, nggak perlu buat format lagi. Termasuk di sini adalah cara untuk page number, teman-teman. Sebenarnya ada nanti cara untuk page number seperti ini kan. Ini kan cover yang nggak ada halamannya, kemudian di bagian awal di sini kan menggunakan page number angka Romawi seperti ini. Ini nanti ada cara-caranya, teman-teman. Kalau bingung misalnya cara-caranya, cukup kita ganti materinya aja, ganti, formatnya kan sudah ada, ini medianya sudah ada. Nah, kemudian di sini setelah di bagian pembahasan ini sudah menggunakan angka ya. Ini pertama kali. Saya rasa ini aja, teman-teman ya. Cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.